Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang dan bagi rasanya untuk hari ini, hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, kita kembali hadir lagi menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar baru menyapa. Ya, dan pagi ini tentunya kembali hadir menemani Anda sampai dengan pukul 9 lewat nanti ya. Ya, mudah-mudahan Anda semua yang sudah standby bersama kami, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat melaksanakan segala rutinitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan aktivitasnya berjalan lancar ya, sesuai yang apa kita inginkan tentunya. Ya, di pagi hari ini ya seperti biasa saya Alil bersama dengan Bang Ilo akan menemani Anda ya hingga acara ini selesai. Ya, dan tentu harapan kami mudah-mudahan semuanya sudah standby, baik yang mengikuti acara kita di TikTok, kemudian di YouTube, kemudian di Facebook juga. Ya, selamat mengikuti acara ini dan mudah-mudahan nanti kita akan berbagi informasi. Ya, baik dari Anda yang mengikuti acara ini, mungkin ada informasi-informasi yang ingin disampaikan ke kami. Ya, kemudian dibahas di Komal ini atau di acara Ogi Baru Menyapa. Kemudian juga bisa Anda komentar juga terkait dengan apa yang kita obrolkan di pagi ini. Ya, oke, kita sapa dulu Bang Ilo yang saat ini sudah ada di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam Bung Alil. Selamat pagi, ketemu lagi hari ini Bung Alil. Kalau kemarin kan cuma setengah waktu kita ketemu ya Bung Alil ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini bisa full lagi kayaknya nih, karena bensinnya jaringan kayaknya terisi lagi nih Bung Alil. Kemarin tidak sempet kan. Iya. Jadi pagi ini kayaknya cuaca agak cerah ini. Iya. Sangat makan jalan ada sedih situasi indah Bung Alil. Iya. Melek. Macam kak senang. Iya. Macaka jadi sana tuh kumaku semangat itu ya makan jadi cuaca ini. Ya. Iya. Memang juga kadang tergantung sama cuaca. Kau makan jadi cuaca mari ringat tuh luwe. Iya. Otak makan jatuh segar. Makanya biasa tahu itu makanya kalau kau paling pas segar kembali otakmu pergi kau dulu refreshing. Maksudnya refreshing lo kaku iritasi atau lo kaku galung atau lo kaku. Perlu tuh ya Rodi? Perlu. Minimal satu kali dalam 1 bulan itu Mualil perlu camping apa dan macam-macam Mualil. Penyegaran paru-paru juga kok sana lo kaki lapak laonaga dan sebagainya. Itu kan paru-paru bagus lagi karena semacam dicuci Bung Alil. Bagaimanapun hutan itu kan selalu disebut sebagai paru-paru dunia Bung Alil. Iya, paru-paru bumi paru-paru bumi betul. Apalagi di wilayah kita di Baru ini kan banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Banyak. Di Baru ini lengkap Bung Alil. Mau alam bahari, laut bisa. Ada. Mau alam ada. Mau sejarah ada Bung. Ada. Sejarah juga ada kan, kita tidak terlepaskan juga sebagai daerah yang penuh dengan sejarah perjuangan Bung Alil. Bagaimana di Matalata dan bagaimana sejarah kerajaannya Bung Alil. Mau adat istiadat budaya ada juga. Ada Mapa Dendang dan sebagainya Bung Alil. Ya, mau kuliner apa lagi? Kemana nih kuliner ke Loki Mandre Tere ke Mandre ada. Jadi sebenarnya di Baru di komplek kalau kita mau berbicara objek-objek wisata yang bisa dijadikan sebagai objek wisata boleh ya. Iya, berarti objek wisata tidak perlu mahal-mahal di kebiasaan tidak perlu mahal-mahal. Iya, harus perlu ke kuano daerah tahu Iya.
Iya. Ya maku ya Bung Alil sih bawa mana nana. Jadi kalau sudah sholat isya itu Bung Alil ya malam-malam. Sebelum kita tidur ya lo kita sudah ku pantai ku sumpah binangnya Bung Alil. Oh iya. Sambil melihat lampu-lampu bagang pencari ikan, kita melihat lampu-lampu yang ada di Anjungan karena setelah di Anjungan ini ada lampu warna-warni lagi Bung Alil. Oh makanya jadi ada estetika sedikit lah kalau di malam hari ya. Kemudian aneka kuliner yang ada dijual di depannya itu Bung Alil. Jadi beli nih modalnya murah saja kita beli misalnya pentolan, kemudian beli apa sih itu aneka jus Bung Alil ya. Iya. Tuh dan nih rumah cerita emang cakar dulu kile sudah matiin Bung Alil. Oh iya. Aku boleh nih kan misalnya boleh tengah benih boleh balewe tama si kile lang biasa anak gratis tuh kok tengah benih Bung Alil. Oh makur tadi iya Pak anggota emak balu. Ya biasa mengalir cede tona kedeka gratis di kok. Ya biasa waktu Pang Idris mantap Bung Alil. Termasuk Megato kasih lo bantu surut-surut tak kulelangnya Bung Alil. Iya. Karena dulu ada bantuan perikanan itu Bung Alil kapal ya. Kapal yang seharga hampir 200 juta. Oleh kapal kau ada usaha dan oleh kapal 5 lo bagi-bagi ku sumpan Bung Alil. Gana tuh ya. Miliar tuh. Tuh nggak tanya bunga makanya dia naruh kena lama baik sebenarnya. Iya. Dulu itu waktu perikanan masih istilahnya belum ditarik ke pusat boleh. Iya. Mereka bisa program sendiri, ada bantuan jala, puka, bandrong, katinting, masina sampai dengan perahu Bung Alil. Iya. Tapi setelah diambil alih oleh pusat saya lihat ini ada perubahan sedikit Bung Alil. Iya. Agak situ mai bahas mai lele Bung Alil Pak. Melalui mata aja situ anggota. Iya. Apa desa ka Pak engka carana wita aga ku kejaksaan ita hele desa kada aga maksudnya di Kejari Baru ya? Iya, Kejaksaan Negeri Baru itu pemusnahan aga barang bukti. Pemusnahan bukti aga natu? Aga ngare. Nalika pangero sabu-sabu bangilo. Oh, iya. Siaga kilo ro. Dari saya Bung Alil. Mega kilo-kilo nah. Tapi Roni apa bicara ke masalah alat bukti ya Bung Alil yang dimusnahkan. Kemarin itu sempat lewat di beranda saya yang di Kejaksaan Agung itu Bung Alil. Iya. Nah pakum itu pada bulu desa kada siaga kro miliar euro. Pada bulu Bung Alil. Pokoknya di halamannya Kejagung itu Muhammad Rasulullah maka kakak apa aku minta duit makro mega ya biasa ya mega ini nako ratusan juta nah ya dan oleh ratusan miliar nah siaga foto kontainer lurungnya Bung Alil ya rodo dia kan di palici dicita silampat ro nah singang iya nanti ya sesingang iya apa sampai kata aku tanah makada naku pura ni taruh apa ku itarik ni na mantaja barang bukti tega mati pati rodo apakah ni bagi-bagi apakah imusnahkannya tidak Bung Alil de negara kapan apa megen rendah negara Bung Alil bunga bawa lebih 300 miliar watata 300 miliar ya lihat betul 300 miliar lebih bunga na bawa ngiro bunga bawangnya loh. Triliun Bung Alil. Triliun kap. Triliun. Apa CD beda kok 300 miliar triliun meto bunga makuku bunga pinjamannya Bung Alil. Ada nah pinjamannya biasa dia nagena triliun tahu. Ya karena saya dengar itu pajak yang masuk sampai hari ini itu hanya sekitar 700 triliun lebih. Nah hampir seperduanya itu mau dipakai bayar bunga pinjaman. Kagak man rasa metoi negara kemake Bung Alil. Berarti saya gemeter hutan tadi. Badan dalam mega mas sebu triliun Bung Alil. Elalah semindra gara mata 2026 sekitar 700 triliun kan aja bangsa sedih kemake itu. Ya bawanan itu udah doi itikengnya itu asangnya itu jadi barang bukti ya dipakai pengen. Iya. Aku ada egana narugikan. Maderito ya boleh kira ponjok ko Bang Alil. Mana kaje mau watala dan aku mega renda bangsa Indonesia nang ketupa beredo ke Indonesia bu bali doi mega ya ga. Iya. Wajah nih harus pakai agak susah nah. Begitu padahal tidak begitu juga ternyata hitung-hitungan nih kok.
Ya, Terjadi inflasi, terjadi apa sih? ya asingnya ke sembara ki mace tadi. Nah, kita bawa nih demikian kenapa wajah Iya, kan? iya, iya, iya. Ternyata tidak begitu, bukan tidak. Tidak sebegitu. Iya. Iya, kedai gonci nih naseng. Iya. Kan di BI itu kan gampang banget, kita perintahkan saja pabrik uang Indonesia bikin lagi misalnya 1.000 triliun pakai semakam aja bunga ya roh. Iya. Ternyata tidak seperti itu hitungan-hitungannya. Jadi memang persoalan fiskal itu, moneter itu juga memang rumit Bung Alil. Makanya untuk jadi Menteri Keuangan itu ya atau jago topa. Iya. Angka Kemudian hari ini Bung Alil ini kalau kita lihat berita-berita nasional ini Bung Alil ya masih ada demo kayaknya lanjutannya setelah kemarin tanggal 25. Kalau si utama demo itu tanggal 20 ruah. Oh, kasih undangan nah, agak. Kasih undangan Bung Alil, tapi dek maga kalau tuku redaksi na bagi lo ya dek maga. Ya mina kung kemagawan rasa gitu sama pesawat begitu kalau ke istana apa ya deh. Biasanya tuh marah-marah anak organisasi buruh. Iya. Jadi tiada hari tanpa demo. Iya. Kemudian ini kalau di lokal ini kan kemarin ini ada saya lihat ini sertijab atau surat terima jabatan ini. Gimana itu? Di Polres. Iya. Oh di Polres ya. Terima jabatan apa itu Bung Alil? Iya, ini pejabat baru yang ini apa? Kapolres baru AKBP Ananda Pausi Harahap SIKMH. Yang bertindak selaku inspektur upacara menghadiri dalam kesempatan itu di surat terima ini Ibtu Faisal SH resmi menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres baru. Oh. Iya. Jabatan makan jatuh itu Bung Alil sekaligus penuh tantangan. Mana ke? Ya Kasat Narkoba Bung Alil. Luar biasa itu Bung Alil kalau Kasat Narkoba orang. Tapi ya dia juga tantangannya tadi Bung Alil karena apa saya bilang tantangannya karena di situ banyak cobaan, banyak ujian. Iya. Ini juga selain itu Kasat Narkoba angka tuh ya sertijab Kasat Lantas. Iya. Dikasih Kasat Lantas bukan yang orang Bali ya? Iya bukan Mi. Itu. Iya, yang itu kan sebelumnya AKP Ida Ayu Made Ari Suwastini. Iya. Dan sekarang itu yang menjabat Ibtu Saripudin SHMH. Ya. Jadi ya. Tapi bertugas di Polres selama ini memang juga ya. Yang mana? Yang kedua-duanya ini Pak Faisal tadi dengan penggantinya Kasat tidak Lantas. kayaknya. Oh tidak. Iya dari kalau tidak salah ini yang untuk Kasat Lantas ini Narkoba. dari Pinrang. Nah. Oh dari Pinrang. Iya. Kemudian ini Kasat Narkoba ini dari Parepare. Iya, iya dia Bapak di daerah lingkup Sulawesi Selatan di rotasinya Bung Alil. Semua alur-alur lalu lintas ya Pak lama bertugas di Sulawesi Selatan ya. Kita doakan saja Bung Alil ya, kita ucapkan selamat datang dan selamat bertugas. Mudah-mudahan Laka Lantas, Curanmor dan sebagainya itu bisa semakin diatasi. Kemudian spesial narkoba ya, mudah-mudahan narkoba ini kalau bisa dikurangi atau sama sekali tidak ada lagi peredaran. Makin narkoba ini baru lebih bagus lagi Bung Alil. Karena memang daerah Jataparan juga ini termasuk daerah yang selalu menjadi target distribusi narkoba Bung Alil ya. Terutama pelabuhan-pelabuhan kita itu kan rawan Bung Alil ya. Rawan Parepare baru itu rawan itu untuk digunakan sebagai tempat untuk distribusi narkoba. Kita ingatkan beberapa tahun yang lalu banyak sekali yang Bung Alil ya, yang dalam jumlah besar itu Bung. Iya, ada saya agak 30 kilo saya agak. Waduh. Iya itu semuanya. Ya, mudah-mudahan semakin jago pengendara, semakin jago petugas. Mudah-mudahan seperti itu. Itu yang diharapkan. Iya. Kemudian agak berah, Jaka Mangkasih. Iya.
Uang kaling kareba ini Bang Ilo. Ini bocor halus kapan tuh? Bocor halus. Iya. Oh, bocor halus. Iya. Angka mutasi gare. Iya. Iya. Karena memang tadi kita bicara mutasi yang terjadi di lingkungan Polres Baru ya. Iya. Nah kena itu kapan ngangi ke baru deh. Tuh kapan namanya angka mutasi bunga. Iya. Angka uang kalinga nganginge. Ya itu biasa nako nang kalinga ni makadam cawek ni mutasi man katona tu mapamula mapika tega siki ipati pamula misalnya kalau tempatnya basah misalnya dalam tanda kutip ya aku mau bigaro atau kiring kalau tega misalnya bunga seperti itu. Tetapi kalau di eselon 2 itu biasanya tidak terlalu khawatir Ji Mungolil karena jatuh-jatuhnya tetap di eselon 2 juga kan Mungolil. Paling di situ dia berputar. Paling di situ dia berputar. Paling di situ jadi biasa kan dianggap hukuman itu kalau dibawa ke staf ahli di situ Ji ahli asisten Mungolil kan paling. Tapi di situ nah biasanya orang kalau dibawa ke asisten nanggapi hukuman, nanggapi apa kalau di staf ahli padahal tidak kan ada semua Ji tunjangan penjabatannya. Ya kenapa? Iya, kalau itu staf ahli. Wih, ahli staf tapi ahli. Ya, ahli Bung Ali gitu. Iya. Makan jatuh maka apa yang aku kali nggak senah ya, woi balada staf ahli berarti ahli dari staf. Kalau ya menguasai keahlian pemerintahan dan sebagainya sehingga dia bisa memberikan masukan dan pertimbangan kepada bupati kan seperti itu. Kalau dia staf ahli, ada asisten. Nah, paling nanti rotasinya terjadi di lingkungan itu Bung Ali. Jadi misalnya mungkin dari pendidikan bergeser, dari kesehatan bergeser, dari apa ya seperti itu Ji Bung Alil. Tapi apapun itu tujuannya adalah baik, tujuannya kan adalah penyegaran organisasi. Kemudian tentu berangkat dari sebuah hasil evaluasi karena sudah pernah dilakukan Jovit, sehingga di pikiran bupati, wakil bupati saat ini sudah punya bayangan bahwa ini yang cocok ditempatkan di A, ini yang cocok ditempatkan di B. Selain dia memang berkeinginan, dia memang punya kemampuan, Bung Alil. Iya. Kemudian. Nah, cuma kan kalau kita minta maunya sih kita masyarakat, Bung Alil. Iya, Mage. Yang penting kan orang yang ditempatkan itu adalah betul-betul orang yang tepat. Iya. Tepat dalam arti bisa melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Iya. Tapi kira-kira kapan ini boleh kami tahu naga? Iya, orang kaling kereba. Tanda-tanda. Maka ada Jumat Keramat ga? Oh. Jumat Keramat. Berarti nolak kayak jakama ke baja. Jumat Keramat mapa desa itu biasa nu bundaran apa desa itu bundaran ke Jagung. Iya. Atau KPK. Dulu KPK di eranya Bran Samad kan kalau hari Jumat itu Jumat Keramat belil. Oh begitu dia. Apa biasa korot apa ditetapkan kita tersangka nak yobi periksa sebagai saksi dari napati meton itu wajuna dua lama rasel apa kebanyakan langsung ditahan juga kan. Oh begitu dia. Sama iya dulu Jumat Keramat itu dipanggil jadi saksi untuk diminta keterangan 2 kali biasa detona kasih palesu ditahan jolo 20 set di zona Bung Alil karena ada aturannya itu ya untuk dilakukan pemeriksaan nanti kalau dianggap tidak cukup ditambah lagi. Apa ada nih? Tapi sudah ada nih bocor-bocorannya mutasi nih. Iya ada. Ya siapa tahu kemungkinan besok atau lusa atau sebentar malam. Iya tapi lumrah gitu di kalau yang persoalan begitu di biasa gitu. Lumrah itu biasa. Jangankan sebenarnya Bung Alil hal-hal yang seperti itu tidak mesti harus terjadi kalau ada pimpinan baru. Mestinya terjadi itu ya kalau bisa 1 kali dalam 1 tahun, 1 kali dalam 2 tahun harus ada itu yang boleh. Itu kan penyegaran. Iya. Karena logikanya begini. Iya. Pada tempat-tempat tertentu, kalau orang sudah terlalu lama juga, pertama satu ada kejenuhan kerja. Betul. Ada kejenuhan. Yang kedua, kalau sudah terlalu jago main juga dalam tanda kutip, semakin jago. Apa nak kuasa main nih medan nih. Iya loh jago maga ya. Jadi tidak memberikan kesempatan orang untuk terlalu bermain dalam tanda kutip. Bung Khalil deh. Jago maga maksudnya. Gitu.
Jago macul ya Bung. Angkat lagi Dia pernah siaga ulah tapa malua nih. Dia pernah siaga tahu misalnya tapa malua nih Pak Nation nih cule-cule maka apa aku kalau seperti itu. Contoh lah misalnya enggak usah terlalu jauh. Wamen yang baru-baru ini OTT dari KPK itu kan baru 8 bulan atau berapa bulan itu. Tapi kalau kita lihat barang-barang yang disita oleh KPK itu kan luar biasa Bung Galil. Coba andaikan kalau 3 tahun 4 tahun dia menempati posisi seperti itu kan kira-kira gimana ya, logikanya kan seperti itu Bung Galil ya. Begitu kan di daerah sama saja. Ulang lagi apalagi nih kok. Dan biasa banyak yang terjadi yang kita lihat dengan di depan mata biasa. Belum apa-apa muda tiba-tiba dia gaji pulih, dia gagah mana, dia gagalan Pajero baru. Kepala seksi misalnya. Contoh ya Bang. Oleh karena itu ya menurut saya mutasi itu, pergeseran itu adalah satu hal yang positif di dalam organisasi pemerintahan Bang Alil. Karena tentu sebagai pimpinan dia jeli melihat atau naruh laporan-laporan dan sebagainya. Jadi jangan juga terlalu lama Bang Alil. Iya. Ini ada Banca ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Banca. Aikar Rebatu. Iya. Ada Bang Ogi. Salah satu penyebab saling terjadinya laka lantas adalah banyaknya masyarakat buka paksa median. Itu jadi itu ngai omilo na buka ya nuna agan sana na pantaji kapsul Iya. Oh iya betul. Jadi saya ingat persis itu Bung Alil dulu di Siaung itu Bung Alil. Di Siaung sering dia buka orang di situ berapa kesian korban sudah itu Bung Alil. Lalu kita Tamak Biru ya Bung Alil. Iya. Dia bikin kapsul di situ. Padahal itu kan daerah kecepatan tinggi Bung Alil. Iya. Ini lanjut Bang Ogi, ini harus dishub banyak patroli pencegahan dan wajib dibuka dari hasil survei rekayasa jalan dan rambu. Iya, cocok ya itu Bung. Adrena ini tebak tepat maki kalau mutasi plus minus mutasi pasti ada. Oh iya, plus minusnya. Iya Bung. Ibu Lilis ini kita tahu juga ini. Adrena. Bah Wisem. Oh, tes sama. Oh iya. Ada juga ini Andi Basok Mampi, Wamen pemain lama. Pemain lama Pak Edi. Pemain lama Bung Alil, tapi kan dia baru masuk di dalam jajaran kabinet ya Bung Alil baru kali ini. Baru sekarang. Dulu kan dia di PDIP ditarik ke Gerindra, kemudian dia orang ketua apalah termasuk pendukung Jokowi kemarin kan. Tetapi memang dia juga ini kan salah satu juga di komisaris Bung Alil. Komisaris pupuk lah atau apa. Iya, dia komisaris juga itu Bung Alil. Makanya kemarin presiden itu cepat belum melakukan keputusan. Jadi pertama di Gerindra udah diberhentikan mungkin, kemudian di jabatan sebagai wamen ya langsung juga di stop Bung Alil ya. Iya, untung wamen nih. Ya. Untung wamen mewasa. Magana komentar. Iya. Tapi bisa saja kan terseret-seret karena biasanya itu yang begitu Bung Alil. Engkatoro ada yang terorganisir ya Bung Alil ya, sambil di level atas bukan hanya di level di bawah. Nah sekarang KPK kan sementara mengusut semuanya itu bahwa apakah juga di sini menteri juga ada dugaan terlibat dan gitu. Sementara sekarang proses penyelidikan Bung Alil. Kita tunggu saja seperti apa. Iya. Oke. Lisukiku jadi mutasi lagi kembali mutasi. Iya. Oh jadi biasa merokok mutasi di biasa saja Bung Alil. Bahkan kalau menurut saya bukan hanya pada saat bupati dan wakil bupati baru menjabat, dalam perjalanannya pun juga itu mutasi itu biasa karena mutasi itu adalah sesuatu penyegaran organisasi. Artinya sama saya bilang kemarin, andaikan seseorang yang untuk menempati OPD tertentu di eselon 2 yang sangat strategis dilakukan misalnya expose.
untuk melihat apa target-target mereka. Misalnya dalam 1 tahun apa targetnya dan itu tidak berhasil, bisa saja kan tahun kedua dilakukan mutasi kembali. Kalau dianggap tidak mampu, ngapain mempertahankan kalau dianggap tidak mampu, Bung Khalil? Karena bagaimanapun juga pada tahun 2029 orang tidak mengatakan bahwa SKPD atau OPD ini yang lemah sehingga tidak terjadi pembangunan yang baik, tapi orang mengatakan bupati dan wakil bupati itu tidak berhasil, kan seperti itu sanksi sosialnya. Sanksi sosialnya kembali juga kepada bupati dan wakil bupati, begitu Bung Khalil. Jadi ngapain juga, katakanlah mereka bagian dari kita dalam perjuangan demokrasi kemarin, tetapi apa juga gunanya kalau hanya jadi problem saja, Bung Khalil? Tidak bisa membantu kita untuk mewujudkan visi dan misi, sementara 1 kali dalam 5 tahun ini masyarakat melakukan evaluasi seperti apa, kan Bung Khalil? Oleh karena itu kemarin kita mengatakan mudah-mudahan organisasi perangkat daerah yang sangat strategis sekali dalam mendukung visi dan misi bupati, katakanlah pertanian, perikanan misalnya seperti kita sampaikan kemarin, kemudian Bapeda, kemudian pariwisata, semua itu ya mudah-mudahan, pendidikan, kesehatan, ya mudah-mudahan di situ ada hal-hal yang sifatnya improvement lah, boleh. Iya, kemudian PU juga. PU apa ya, PU itu teknis mi Bung Ali. Teknis di. Teknis mi gitu. Iya, teknis tapi ya terutama PU apa? Lalalengnya. Ya narang Bung Ali. Iya. Oke, makasih banyak nih Banca sudah kirim kopi. Minus sedikit kopi tuh Banca. Ya. Iya. Kalau pagi-pagi begini ada kirim kopi, wah, makasih banyak untuk Banca. Ya, dan untuk mungkin Anda juga camat juga Bung Khalil karena. Ya, camat juga. Mungkin camat, kan camat juga masih ada yang di PLT kan Bung Khalil tuh. Contoh misalnya camat baru kan di PLT kan di Bapenda. Ya, betul. Siapa tahu mau didefinitifkan di situ berarti kan harus ada camat baru, Bung Khalil. Iya. Camat, kemudian kepala dinas BGG. Tapi iya, mudah-mudahan bisa, ya kalaupun ada nanti, ya mudah-mudahan kita bisa siaran langsung. Ya. Dan nanti Bung Khalil kita akan kupas satu-satu ya. Kita anggap tadi OPD strategis itu siapa di situ, track recordnya seperti apa, kira-kira seperti apa dia ke depan, dan saya pikir tidak masalah kita membahas seperti itu sebagai warga baru Bung Khalil ya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita kembali lagi kepada masyarakat baru, ya apa harapannya kira-kira terkait dengan mutasi ini, lalu kita juga ikut mengawasi Bung Khalil setelah mutasi itu sendiri. Tidak boleh juga kita diam ya. Salah satu bentuk kontribusi kita kepada pemerintahan sekarang ini Bung Khalil, kalau kita ingin melihat maju adalah memberikan koreksi, memberikan masukan. Tidak cocok ini, tidak ada kerjanya ini. Pungli misalnya dan sebagainya terlalu birokratis sekali, jarang di tempat. Banyak di Makassar misalnya kan bisa saja. Susah ditemui. Nah, ada tuh susah ditemui. Iya. Megala ada magu gue pejabat bukan. Iya. Kalau itu mau atap paga. Iya, itelepon lagi kata tuh Bang Elo ke itelepon atau WA masuk salah ada nih na balas. Dia betul nang kena balas ya. Panaman taji, dia betul nang kena balas. Betul dia panaman taji paja. Wih, liwat jana Bung Khalil. Poda-poda ngece ada besar. Sudah mantaji paja dia datang kiri itu belum mata nama lo mai dikisir untuk apa tu kau dia nisengi. Hai, negara apa bangsa ni Bung Khalil. Seperti itu. Iya, dia tuh nak tinggi tanda batunan di. Dia kang biasa. Aku Mega ini pengalaman aku mampak Bung Khalil. Saya sudah punya pengalaman yang cukup dalam hal itu bahwa ternyata menjadi teman, mencari sahabat itu memang nasenge Rama tidak semudah itu. Iya. Banyak teman di meja makan saja. Kayak seperti itu. Tak cerita kayak kada aga pengalaman tak. Ya kuro. Mega Landa ya Bung Khalil. Dia biasa ya Bung Khalil. Aku kapare parana lalu tok atau. Ya, maneng ka?
Nah lalu to ka jabat tambahan padahal ya de agak to kasih unruku ya. Natanya ki pejabat ini Bang Ilo. Natanya ka pejabat ya. Iya. Kayak dega kayak. Mana kenalan lu ki ya, masalah begitu. Iya, milih informasi atau apa kayak informasi ada gak riseng ini bantu-bantuan agak belum. Tapi itu gak boleh bantu ya. Ya miru wawi sama kena watuna anu de lobby wae marwala ada biasa de lobby bukan. Iya. Marwa warung kopi ya Bang Ali. Di sana ada nama yang teka-teka mana? Ini biasa engkau tadi mana nang kabita bulu mataan lain. Biasa namun tak benelo nih mati internet kamu mau cerita. Ya jadi itu biasa Bang Ali. Biasa teman itu kalau untuk mau mengukur teman, mengukur sahabat, lihat pada saat kita susah, pada saat kita sulit. Di situ sebenarnya ukurannya sebuah sahabat. Tapi jangan lagi kita larut di situ, kita bicara tentang mutasi hari ini. Siapa kira-kira di pertanian opo atau diganti? Iya kita. Apa mereka tuh saya ditawang kali nggak makada. Opoi. Pak Kadis ini opoi Pak Dega saya ngana paling banyak mengerti tentang pertanian. Iya. Tapi kan itu juga tidak menjamin Bu. Tidak menjamin juga. Banyak orang yang biasa dikasih tanggung jawab. Dia bukan termasuk bagaimana ya. Mungkin dia pengalamannya belum terlalu cukup. Tapi begitu dia sakit, dia dikasih jabatan, dia lebih bersemangat Bu. Dia lebih kreatif. Pokoknya belajar betul akhirnya bisa juga jadi tidak jadi jaminan juga itu model. Oleh karena kita ingin lihat di situ di pertanian seperti apa karena tantangan kita di sektor pertanian ini kan adalah bagaimana baru ini ke depan sektor pertanian kita bisa memiliki produk-produk unggul bukan ya. Seperti itu. Kalau kelautan banyaklah harapan apa Mas. Perikanan dan kelautan itu. Perikanan. Kalau perikanan menurut saya harus ada yang baru di situ yang betul-betul mengerti. Iya. Terkait dengan job description yang ada di perikanan ini. Karena ini tidak mudah sekarang ini. Berarti bangsane banca ya? Apa komite wiritasi mondro? Ako denang kana lokam mameng, denang kana lokam mita panggem-panggem, denang kana lo mita tahu panet doang, denang kana lo mak bandro, denang kana lo mak baga, denang kana notasi emite makada bagaimana ya roro ya sengi puka harimau, bagaimana caranya ya mak bom bale, denang teman tadi kepala dinas perikanan mulai. Aku yang mina punya mak baju safari mater, denang kana notasi denang cocok, denang cocok. Salah satu ukurannya itu dia paham betul itu karena dia bersentuhan dengan kelompok-kelompok nelayan. Bagaimana dia bisa mengetahui apa permasalahan di perairan kita di laut dan darat kalau dia tidak pernah turun Bung Alil. Jadi kayaknya harus orang-orang yang menjabati kepala dinas perikanan ya memang orang hebat, orang yang betul-betul mampu Bung Alil. Oleh karena itu menarik nanti untuk kita juga lihat di situ Bung Alil. Aku jaka namu wetasi mata utoin gesai wah ini cocok Bung Alil. Iya. Ini Adrena, woi kata komentarnya RT di kampungku juga mau dimutasi. Matoni kah apa Matoni? Iya, imutasi ku lo RT kega. RT memang sekarang kan oke Bung Alil. Dan pada rumah RT rumah Rio lokasi RW kepala kampung ya boleh makanan akong kay bedena camai atau ke camai no mati siaga si manu igere ini enggak sih kasih langit ya dan sebagainya. Aku guys engkatona pa lolong-lolongan lah namun ro cedek mu Bung Alil tapi sudah ada pendapatannya kan Bung Alil RT itu. Tapi megangi pengeluaran dapat juga pengeluaran kayak. Oh iya, baru tahu juga sekolah lebih banyak pengeluaran dia. Iya, RT mah kuangnya orang kali ngekereba 500 ke sebu. Iya, 500 sebu. Iya, 500 sebu si ulang. Iya. Dibayar per triwulan. Masa kerto tas siulang. 1 bulan 1 bulan. Maka tas siulang mama tu kasih apa ya RTW kang apa nama ni penggali karopo. Makukue RTW Bang Ilo Dia nong kada matua-tua tu malolo. Malolo. Iya. Oh iya. Dia nana pada rumah Riolo di. Iya. Tapi iya. Ini Ipul, Bang Ipul ini kira. Kadis perikanan itu harus pintar makan ikan. Iya.
Iya kah? Contoh itu nasanya belum Pak Mega maku ke pejabat dan Andre Bale. Oh iya kah? Dan Andre Bale Bung Ali. Telok melan si badage dan Andre Bale. Oh, saya anakku itu 2 orang saya punya anak ini perempuan ini tidak ada makan ikan. Jadi dia cocok mentah kepala dinas perikanan. Begitu deh. Iya. Berarti dinas apalagi tadi pertanian, perikanan, apalagi kira-kira? Pendidikan. Pendidikan. Aku pendidikan harus Pak Maga. Macam Pak Guru ga? Atau ga? Iya. Kalau orang di pendidikan ini Bung Alil, ya mungkin dia harus visioner. Jadi dia memahami betul itu bagaimana meningkatkan pendidikan, bagaimana dia memahami tentang era digitalisasi, Bung Alil ya. Bagaimana dia memahami tentang pentingnya maksudnya melakukan pemberdayaan di sektor pendidikan, hal-hal yang seperti itu. Kalau saya tidak salah Pak Andi Adnan ini juga kan mungkin sudah cukup lama juga ya di pendidikan. Iya. Nah kita lihat apakah beliau masih tetap di tempat itu atau dikasih tugas dan tanggung jawab yang baru kita tahu Bung Alil. Yang jelas kita inginkan bagaimana pendidikan ke depan kita ini menjadi lebih baik lagi sehingga anak-anak lulusan sekolah ini bisa banyak yang lebih berprestasi lagi di perguruan tinggi. Iya ada ini komentarnya Adrena ini. Berarti di dinas perikanan harus bisa berenang. Harus bisa berenang. Oh macam pemenang itu. Apa makanya misalnya Kota Pemakai Bupati hari besok saya mau berangkat ke Panikiang. Saya mau lihat itu Pulau Panikiang. Disuruh dipersiapkan kembali. Iya. Kada mage dek nama cek kepala dinas perikanan. Nah lena pun tanggung jawab kada. Mabuk nasa kemak kapal aja. Ada itu dah cocok kali. Atau marawi mak kepala jolor. Mata kepala bicu boleh jolor tu. Kayak mau alena mau pelek paru tu kali. Iya. Jadi carilah orang-orang yang betul-betul tepat. Saya pikir ini kan di perikanan juga berkarir Bung Ali orang. Ada orang yang mulai dari kepala seksi naik kepala bidang, dari kepala bidang naik jadi sekretaris. Pastikan rohnya perikanan ini paling tidak dia sudah pahami. Mungkin dia tidak punya akses atau dia tidak punya link pada kekuasaan, tetapi bisa dibidik sebagai profesional. Dia punya kemampuan Bung Alil. Ya kan begitu. Jadi memang pilihan-pilihannya selalu memang berat itu untuk memilih orang antara mau profesional dan ada rasa di situ Bung Alil. Oke. Makasih banyak untuk Om Irsam ini sudah kirim kopi juga. Kemudian ini Bang Ogi izin pamit dulu Bang. Mau rapat HUT Kabupaten Kutai Timur. Oh iya, ini Bang Ogi yang ada di Kutai Timur ini. Oke, thank you Bung Ogi. Mudah-mudahan nanti kalau tanggal-tanggal baru jangan lupa kirim-kirim gift di sini. Oh iya. Juga kayaknya nih saudara kita ini Bung Alil di sana. Iya. Ini Adrena. Luar biasa. Pemuda dan olahraga harus bisa mainkan semua cabang olahraga. Dan harus yang kategori pemuda. Yang muda-muda di situ dia. Jadi mengingatkan lagi kembali kita Ibu Lilis ini bahwa pemuda dan olahraga ini Bung Alil juga adalah OPD yang strategis karena tantangannya terlalu banyak Bung Alil ya. Pertama adalah ada persoalan kepemudaan di situ dan ada juga olahraga. Ada juga pariwisata. Nah ini paling berat nanti tugasnya ini karena menjelang Prop Bung Alil ya Desember kalau tidak salah ini Bung Alil ya. Jadi tugasnya memang sangat besar. Belum lagi bagaimana mengoptimalkan potensi pariwisata. Bagaimana peran pemuda, KNPI, Karang Taruna dan sebagainya Bung Alil. Jadi ini juga memerlukan memang orang yang punya energi, punya pikiran-pikiran visioner ke depan dan punya kemampuan komunikasi yang baik. Ini juga catatan saya komunikasi nih Bung Alil, public speaking. Karena banyak sekarang demo-demo terjadi. Ini itu hanya diakibatkan saja oleh itu. Blunder-blunder itu kan kebanyakan dari situ. Contoh kita lihat Sahroni bagaimana blundernya. Bagaimana blundernya kemarin Bupati Pati. Bagaimana lagi Bone kemarin kita lihat ya Bung Ali. Jadi
Penting juga ini Bung Alil. Penting juga deh. Iya, ada Om Irsam ini 68. Orang tua tapi tetap punya jiwa muda dan banyak inovasi. Ya. Ya. Aku berjiwa muda tahu kemudian banyak inovasinya, itu yang bagus. Iya. Iya Bung Alil. Jadi jangan lagi lah, maksudnya sekarang ini orang-orang yang tidak punya kreativitas, tidak punya inovasi, apalagi lebih banyak minta petunjuk saja, cedek-cedek petunjuk sih. Ya, carilah orang yang betul-betul tidak bikin pusing. Itu kan fungsinya manajemen Bung Alil kalau dia mau jalan. Jadi kita ini kan pemimpin hanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen, dan ketika manajemen itu jalan sebenarnya semakin ringan pekerjaan kita Bung Alil sebagai seorang pemimpin. Jangan kita sudah memilih orang pembantu, tetapi justru lebih pusing dia lagi kepala, kan begitu Bung Alil? Logikanya kan begitu. Oleh karena itu mudah-mudahan itu bisa dieliminir, bahkan sama sekali tidak ada Bung Alil. Kan kita ini mau lari cepat ini, mau gaspol ini Bung Alil. Iya. Ini tidak dirasa waktu bergulir Bung Alil. Sekarang kita sudah masuk di bulan Agustus, tidak lama lagi kita September. Mungkin kita santai-santai kita masuk di 2026. Iya. Ketika di 2026 sudah dinamika sudah mulai ada Bung Alil ya. Masuk 2027 maka ada menikah 2 tahun itu. Coba bayangkan. Bayangkan ini Bung Alil. Sementara visi kita, visi pemerintah daerah, ada satu hal yang pasti akan dijanji oleh masyarakat. Percepatan baru sejahtera Bung Alil ya. Baru sejahtera lebih cepat. Nah, baru sejahtera lebih cepat tentu ada indikator-indikator yang bisa diukur dari sudut itu Bung Alil. Oleh karena itu sekali lagi menurut saya memang bupati dan wakil bupati ini harus memilih pembantu yang betul-betul bisa apa? Mendukung mereka untuk mempercepat visi itu tadi Bung Alil. Iya, jadi siapakah gerangan ini nanti? Siapa gerangan? Sebenarnya kota baru tu Bung Alil. Bahasa nama ada di mana? Kadek mina komando. Pada risa mana aja maka ia biasa berprestasi, ia biasa kehilangan jabatan begini. Saya ambil contoh saja. Dulu Pak Andi Syarifuddin waktu dikasih tugas sebagai Kadis pariwisata Bung Alil. Menggeliat itu dunia pariwisata di Kabupaten Baru. Dari Andi Syarifuddin lah misalnya kita. Karena memang jiwanya ada di situ Bung Alil. Jiwanya ada di situ. Jiwa, dan memang orang ini memang punya kemampuan juga. Jadi dimanapun juga dia pasti bisa berprestasi. Sekarang kita bawa dia kalau tidak salah kan di dinas sosial. Di dinas sosial kan masuk sekolah rakyat lagi Bung Alil. Artinya apa ini orang memang punya talent, punya kemampuan Bung Alil, punya kompetensi dimanapun dia ditempatkan. Dulu tidak pernah kita kenal itu lapak lona sebesar itu, tidak pernah kita tahu yang namanya selebes kenyong, tidak bisa dan sebagainya. Tapi setelah dia kan bisa dikenal. Ya cuma tidak sustainability Bung Alil. Mestinya kan berkelanjutan itu. Contoh seperti itu Bung Alil. Iya. Nah sekarang kan dia kadis sosial. Saya pikir mungkin masih tetap dia di situ. Mestinya kalau saya sih orang-orang yang seperti ini mestinya ada di tempat-tempat yang pemikir ya Bung Alil ya. Kayak Bapeda dan sebagainya. Tapi saya tidak tahu apa kebijakan pemerintah daerah. Baik. Untuk Anda semua yang masih mengikuti acara kita, jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini ke teman atau di grup WA, ya boleh dibagikan. Kita bicara atau ngobrol pagi ini terkait dengan siap-siap ini mutasi ya. Ya, penyegaran istilahnya ini. Penyegaran. Iya, apa kata tuena kade jakama meta ladet niku ro tempae jadi perlu karena bagus juga Bung Alil. Jadi salah satu manfaatnya mutasi itu Bung Alil, paling tidak kita banyak mengetahui aspek. Jadi bukan hanya misalnya nih orang ditempatkan di jabatan OPD pariwisata atau di jabatan sosial, tapi tidak pernah di Bapeda. Lain itu Bung Alil.
semua pemimpin-pemimpin daerah yang pernah menjadi kepala Bapeda lalu menjadi bupati misalnya, boleh, itu hebat itu pasti. Kenapa? Karena dia tahu itu proses perencanaan, boleh ya. Iya, Servernya kan pemerintah yang ada di Bapeda itu. Betul. Iya. Angka-angka statistik apa udah dihafal mati itu bagaimana daerah yang dia pimpin gitu, boleh. Dia tahu persis. Gitu. Jadi itu salah satu manfaatnya mutasi. Tapi kalau misalnya kita hanya di tempat itu terus, tidak ada juga progres yang signifikan, ya memang wajar lah kalau dimutasi menurut saya. Selain itu tadi terlalu lama jago di situ, Bung Ali. Jago dalam tanda kutip yang bukan yang positif ya, Bung Ali. Iya. Iya. Jadi kita bacakan dulu ini yang di bawah ini, komen di bawah. Om Ipul 2026 dinamika Kades di baru. Iya di 2026 itu ada sekitar 12 ya kepala desa ya, pemilihan kepala desa ini di Baru. Ini kemudian Andi Gani juga ini infrastruktur kereta harusnya bisa dijadikan titik balik sebagai fasilitas wisatawan dari luar. Ya, karena baru harus punya destinasi wisata yang punya daya tarik yang lebih dan punya identity. Iya, oke. Ini Andi Gani, makasih. Iya. Kemudian Adrena, Kadis Sosial memang orang inovatif dan visioner, tanggap dan tepat dalam mengambil keputusan. Oh iya. Ya, jadi aku Bansaner loh. Ya, kan ada plus minusnya itu kalau dilakukan mutasi, Bang Ilo. Ya, tadi kan sudah kita katakan bahwa baiknya itu mutasi supaya tidak lama di situ toh. Ya, maka ada macan nih maga. Ya, kalau lama. Kalau minusnya itu bagaimana, Bang Ilo? Kalau mutasi, ada kan plus minus, iya. Iya. Yang jelas kalau mutasi itu, Bung Khalil, pastikan tujuan utamanya dulu right man on the right place. Jadi menempatkan orang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kebutuhan organisasi, Bung Khalil. Itu plusnya ya. Kalau itu dilakukan pastikan parameternya adalah kompetensi. Bagaimana track record, bagaimana moralitas, bagaimana kemampuan komunikasinya, mampu tidak bekerja secara teamwork. Karena ada juga orang pintar tetapi tidak mampu bekerja secara teamwork, Bung Khalil. Nah, itu positif, Bung Khalil ya, itu positif. Yang negatifnya adalah ketika kita melakukan mutasi ini tidak didasari oleh parameter tadi itu. Jadi kebalikannya, Bung Khalil. Iya. Kebalikannya artinya lebih dominan pengaruh rasa. Perasaan yang bermain. Karena dia adalah menjadi bagian dari kita sehingga sikap profesionalisme kita hilang di situ. Lebih dominan rasa dibandingkan dengan sikap profesional kita. Di situ biasa dampak negatifnya mutasi kalau lebih dominan rasa dibandingkan dengan profesionalitas kita untuk melihat kan seperti itu, Bung Ali. Di situ saja negatifnya. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, memang pemutasi itu adalah penyegaran. Terlalu lama menduduki jabatan tertentu juga biasanya juga terlalu negatif, terutama ketika pertama tidak ada progres. Yang kedua, kita melihat bahwa itu kan banyak juga biasa laporan-laporan yang masuk bahwa kinerjanya seperti ini. Kalau menurut saya seperti itu sudah memang wajar untuk kita lakukan mutasi, Bung Khalil. Iya. Seperti itu barangkali kalau pikiran-pikiran saya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang berpendapat lain, ya silakan saja. Siapa tahu ada yang mau dikomentari terkait dengan apa yang kita bahas pagi ini. Mungkin ada apa kira-kira plus minusnya ini kalau dilaksanakan mutasi. Dan tadi sudah disampaikan bahwa mutasi itu biasa saja, lumrah aja itu mutasi. Kemudian ini Andi Gani,
Iya, hari ini pasar Kamis baru Matirwalia sangat-sangat sepi. Oh. Nah, berarti Andi Gani ini sudah ada di kampung ini. Oh, Ya, bisa jadi. apa nih sengi makada pasae sepi? Masih Masih sini. Makanya juga nanti ini orang yang ditempatkan kembali lagi yang mengurusi perindustrian, perdagangan, UMKM, kembali lagi kepada orang-orang yang tepat, bukan hanya seorang birokrasi yang hanya tahunya saja bagaimana ya Bung Alil, tetapi orang yang mengerti bagaimana melakukan pengembangan, Bung Alil. Karena tantangan kita ini sekarang ini kan luar biasa di situ Bung Alil ya. Bagaimana pelaku usaha kecil menengah kita ini bisa kembali optimal dalam mengembangkan usaha-usahanya. Begitupun nanti ke depan ada koperasi dan sebagainya. Jadi orang-orang yang betul-betul memahami tugas dan tanggung jawab itu adalah orang yang harus ditempatkan. Karena ini juga bersentuhan langsung dengan visi misi itu tadi Bung Alil ya. Bagaimana ke depan baru ini bisa lebih sejahtera dan sebagainya Bung Alil. Ini ada Rene nih. Ada cocok Mi kalau rasa yang dominan Bang Ilo, karena rasa itu tidak pernah berdusta. Iya. Tidak pernah berdusta di. Iya. Kalau anu ini Bang Ilo. Kesehatan. Bagaimana kesehatan kita lihat ya? Kalau dinas kesehatan. Dinas kesehatan ini kan sebenarnya Bung Alil kan sudah terpisah. Jadi ini kan sudah ada rumah sakit, ada dinas kesehatan. Rumah sakit itu lebih kan kalau kita lihat kan memang melayani orang-orang yang sakit. Kalau di dinas kesehatan itu kan lebih promotif dan preventif Bung Alil. Jadi tugasnya lebih promotif, preventif, lebih banyak kepada sifatnya ya penyuluhan-penyuluhan, lalu melakukan koordinasi dengan puskesmas sampai ke rumah sakit. Fungsinya juga memang sangat besar Bung Alil, apalagi sekarang kan kalau kita berbicara stunting itu kan masih menjadi tantangan besar Bung Alil ya. Oleh karena itu menurut saya garda yang paling terdepan di dalam hal ini untuk hal-hal yang seperti itu ya tentu ada di dinas kesehatan, karena di dinas kesehatan itu penuh dengan tenaga-tenaga penyuluh memang yang Bung Alil ya. Seperti misalnya kalau kita lihat di pasar banyak sekali makanan-makanan yang sudah tidak sehat. Tidak sehat Bung Alil, itu tugasnya semua dinas kesehatan melakukan penyuluhan sampai ke hal-hal yang lebih teknis, karena di situ ada bidang-bidang, begitupun warung makan dan sebagainya Bung Alil. Jadi memang dia promotif preventif Bung Alil. Lebih banyak fungsinya untuk bagaimana pencegahan di situ di rumah sakit itu. Intensitas penyuluhan bisa lebih tinggi lagi. Nah persoalannya sekarang kan Bung Alil ya di dinas kesehatan ini kan untuk sementara kepala dinasnya kan kalau tidak salah masih Dr. Amis ya. Dan beliau ini kemungkinan tahun depan juga sudah pensiun. Jadi ada kemungkinan mungkin memang masih dipertahankan di situ karena tidak lama lagi Bung Alil ya memasuki masa pensiun. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan kalau ada pertimbangan lain dari kepala daerah misalnya. Karena untuk jabatan kepala dinas kesehatan satu hal yang perlu diingat sama dengan direktur rumah sakit Bung Alil, sudah ada Permenkes bahwa tidak mesti harus dokter. Justru saya berpikir kepala dinas kesehatan itu tidak mesti dokter, karena di situ bukan hanya tugas-tugas itu tadi Bung Alil ya, tugas-tugas teknis, tapi lebih banyak kepada promotif preventif penyuluhan. Jadi sarjana-sarjana kesehatan seperti SKM, MKes dan sebagainya itu bisa saja sudah bisa sekarang menduduki jabatan-jabatan. Jangankan dinas kesehatan, rumah sakit pun sebenarnya bisa Bung Alil. Sudah bisa. Iya. Jadi dinas kesehatan ini tugasnya juga semakin besar ke depannya nih Bung, semakin besar juga. Coba bayangkan kalau angka stunting semakin meningkat, ini kan juga menjadi presiden buruk untuk pejabat ke depan Bung, bupati dan wakil bupati ke depan kalau ini tidak bisa ada solusinya Bung kan. Iya. Seperti itu. Iya. Ini ada juga ini Andi Gani baru punya banyak orang-orang yang baru yang punya banyak ini orang-orang yang visioner dan paham masalah. Ya kurangnya kita masyarakat belum melihat kalau mereka mau duduk bersama membahaskan dan mencari solusi. Iya.
Iya, iya. Iya, kurang duduk bersama, mungkin diskusi ini dengan masyarakat, ya mungkin mencari solusi, ya, dan membahas apa yang ingin dilakukan. Jadi pembangunan itu memang sekarang Bung Khalil kan selalu diarahkan bagaimana modelnya, model partisipatori. Jadi partisipatif itu adalah bagaimana melibatkan stakeholder terkait, stakeholder yang dianggap kunci untuk sama-sama diajak berdiskusi dalam rangka proses pengambilan keputusan. Jadi kalau ada pejabat yang senang kumpul-kumpul, menerima masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kunci yang terkait dengan bidangnya misalnya, itu adalah orang hebat Bung Khalil. Tapi kan selama ini jarang kita lihat yang seperti itu karena dia dianggap menganggap dirinya bahwa saya lah yang punya kemampuan, saya tidak perlu mendengar, padahal mestinya melalui untuk apa itu musrembang semuanya digagas oleh pemerintah kalau tidak menganggap bahwa model partisipatif itu bukan hanya sebuah legitimasi saja bahwa itu sudah demokratis, padahal poinnya sebenarnya di situ adalah semakin banyak orang yang berpikir semakin outputnya bagus. Tinggal nanti bagaimana jadi FGD itu Bung Khalil, menurut saya sangat tepat sekali fokus grup diskusi itu sangat tepat karena itu juga bisa mengurangi yang namanya resistensi atas kebijakan yang diambil Bung, karena sudah melibatkan tokoh kunci yang ada kaitannya dengan itu. Jadi cocok Bung Khalil. Partisipatori itu wajib menurut saya, dan dulu Jepang JICA ketika memproklamirkan itu di Indonesia termasuk di Baru ini, Pak Wakil Bupati itu sangat paham. Karena dia mengikuti betul itu bagaimana pelatihan-pelatihan yang selama ini dibangun dengan pendekatan partisipatori Bung Khalil. Ada metodologinya. Saya rasa seperti itu. Tinggal diimplementasikan saja sebenarnya, diinstruksikan semua sama pembantu-pembantunya bahwa coba lakukan yang seperti ini. Bicara UKM, panggil asosiasinya, panggil private sector misalnya untuk dapat kontribusi seperti itu Bung Khalil ya. Contoh kecil saja. Bicara tentang program nelayan, panggil itu kelompok-kelompok nelayan, ngopi Pak Bagang, asosiasinya kalau ada baru bicara. Jadi apa yang kita programkan itu betul-betul menjadi kebutuhannya mereka Bung Khalil, bukan yang hanya ada di otak kita di atas meja. Seperti itulah kira-kira bayangannya Bung Khalil. Iya. Jadi ini ada usulannya. Kalau saja di daerah sesekali kita buka forum untuk duduk bersama pemimpin hingga masyarakat, ya saya kira akan lebih baik lagi. Sekarang ini keadaannya kita seperti ada jarak. Karena saya kira akan lebih baik sekarang ini keadaannya kita seperti ada jarak. Saya kira sekarang ini pemerintah daerah yang apalagi nih bupati dan wakil bupati ini kalau ini dekat dari masyarakat ya. Iya. Jadi biasanya kalau di lingkungan pemerintahan itu kan ada istilahnya apa itu kalau biasa itu Bung Khalil ya. Semacam pertemuan-pertemuan hari Senin itu kayak cafe morning. Coffee morning gitu, ya. Misalnya kan ada seperti itu, tapi itu biasanya dilakukan oleh bupati bersama dengan pembantu-pembantunya ya Bung Khalil ya. Lingkup daerah. Untuk mungkin bertanya bagaimana progresnya ini, capaiannya sudah di mana, mungkin seperti itu. Tetapi bagus juga ke depan juga sebenarnya pejabat kayak bupati, wakil bupati itu rajin turun ke lapangan untuk santai-santai saja, tetapi mengetahui permasalahan dari dasar langsung mereka sendiri yang turun Bung Khalil ya. Saya tidak ada masalahnya duduk-duduk pergi ke pelelangan misalnya. Hari ini saya mau duduk-duduk di pelelangan untuk mendengarkan. Karena biasanya masyarakat kita itu Bung Khalil yang di grassroots itu atau di kelompok marginal lebih terbuka dengan model-model seperti itu dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan formal. Kalau ini dilakukan oleh pemerintah kita itu saya rasa positif Bung Khalil. Jadi dapat popularitasnya, dapat juga elektoralnya, tetapi tujuan utama dari proses silaturahmi yang seperti itu mereka juga dapat karena dari situ mereka melakukan assessment langsung sehingga mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dan pada posisi itu kita sebagai pejabat lebih banyak diam, kita hanya membuka saja ruang dengan bercanda ya gitu. Kira-kira agak tuh misalnya persoalan yang dihadapi oleh para nelayan, agama tuh dan sebagainya, apa kira-kira yang bisa diprogramkan pemerintah. Cerita mana nih
itu balik nanti juga malah aja sebenarnya itu mah cerita cuma dia hilangi kesempatan tapi coba kita patilo hotel suruh bicara wae deh nol boleh mete. Nah, jadi model-model begitu turun saja pasti saya yakin dan kalau itu dilakukan secara politik ada 3 tadi yang didapat. 1 popularitas, kedua elektoral dan yang ketiga itu adalah itu tadi bahwa assessmentnya bisa lebih baik dan dia langsung sendiri menyerap dia tidak mendengarkan langsung dari bawah apa kok sanginya anak buaya sangilo yang kali nggak biasa tuh kayak sang ABS bung kali akhir asal bos senang misalnya. Oh begitu ya. Wah makanja mah boleh kasih runtuhan wah makanja lah ada mah persepsi nama masyarakat padahal mah noko-noko nih rotawe mega pembomang ikan mega pada sebagainya. Nah kalau itu dilakukan rutin selama 5 tahun saya yakin dan percaya bung pasti itu tadi 3 hal itu pasti akan didapat kalau itu dilakukan. Sama yang sekarang persoalannya sama yang dilakukan ini di KDM di contoh itu. Coba bayangkan itu Bung Walil. Satu survei yang baru dilakukan di Jawa Barat Bung Walil. 95% yang menganggap bahwa kepemimpinan Deddy Mulyadi itu baik. Bayangkan itu Bung Walil, 95% sekian. Makanya itu kalau ada di kelompok high misalnya politisi atau di rival-rival politik yang mengkritisi KDM tidak pernah merasa goyang karena yang melawan itu adalah rakyatnya. Karena rakyatnya puas dengan kepemimpinannya KDM. Bahkan kalau ada yang mencoba mengganggu KDM dia bilang 2029 jangan kasih suara. Coba bayangkan ini Bung. Jadi begitu spektakulernya dan mestinya hal-hal positif seperti itu harus dicontoh. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa dia seperti itu? Karena itu tadi dia mampu menangkap apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Tinggal metodenya yang dia perbaiki. Seperti itu Bung Khalil. Iya, ini Andi Gani nih. Let is let. Leader itu tidak bisa dibuat-buat. Dia harus punya empati yang lebih. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Oke, ya Andi Gani. Elo ini retama mak jama kapan aku makanya terima kasih untuk semua. Iya. Ada nih tuh baru cocok lada ya tuh bosku. Oh iya. Iya. Ada Firman Pas ini yang selalu mengikuti acara kita ini. Pimpinan yang kuat memiliki naluri fasilitator dan fasilitasi yang lebih terhadap masyarakatnya. Iya Bung Walil. Jadi aja dah maka ada pakai poreder tas siaga, pakai pengawal tas siaga, turun saja di situ Bung Walil. Gabung dengan emak-emak pada saat penimbangan balita, gabung dengan nelayan datang di pelelangan kumpul tokoh-tokoh masyarakat sambil matunu-tunu bale. Pada saat Masangki turun cerita-cerita di situ ke bola-bola Pak Darre dan sebagainya lakukan assessment langsung. Pasti anak buah juga akan ikut dengan cara yang seperti itu Bung Alil. Pak Denana berani makada lapor salah atau makada makanja makanya Pak Neseng kada bahaya nasuk ke murah mak makada apa kena no ema tu penggawai no kada wae dia pendena sesuai iku mau podangai. Kalau kepelet-let jolo iku gitu. Kan begitu Bung Alil. Jadi itu pun si fasilitator tadi yang disampaikan oleh saudara kita itu luar biasa. Memang harus seperti itu Bung. Dan itu sebenarnya menjadi kunci sukses orang kalau mau terpilih kembali. Karena apa? Silakukan silaturahmi berulang kali, maka itulah cara yang paling tepat untuk mengurangi yang namanya money politik. Kalau dalam konteks politik Bung Adi, saatnya. Tapi kan itu nak dipisahkan sebegitu. Makanya saya bilang pejabat yang rajin turun ke lapangan, berbaur langsung dengan masyarakat, tanpa ada sekat, tanpa ada jarak, dengan santai. Maka itulah jalan untuk selain popularitas dapat juga elektoralnya, dapat juga tujuan utama substansinya Bung. Tapi kok kalau kepala dinas ini haruskah memang turun ke bawah? Menurut kita ini harus Bung Khalil. Kalau yang bersentuhan langsung dengan hal-hal yang seperti tadi kita bilang, pertanian, perikanan, pariwisata misalnya Bung Khalil. Kalau kayak BPMD kan harus rajin turun ke desa Bung Khalil. Ketemu dengan kepala desa, bukan hanya dengan kepala desa, terus ketemu dengan langsung dengan masyarakat juga. Seperti itu Bung Khalil.
Kalau orang kesehatan apalagi Bung Alil, kepala dinas kesehatan itu harus rajin turun, anak buahnya harus rajin turun. Apa engkama nama tuh kena busul lapar apa dan sebagainya. Ini riset tidak pernah turun kita ke lapangan. Tapi kalau kita turun ke lapangan maka kita tahu persoalan apa yang ada di lapangan Bung Alil. Dibandingkan hanya menunggu saja laporan di atas meja. Karena yakin saja sampai hari ini lebih banyak laporan itu yang indah-indah di telinga, belum tentu seperti itu di lapangan. Kalau yang macam di sosial ini, kan ini ada yang katanya yang terima bantuan yang tidak tepat katanya. Ya, apakah harus dicekking langsung itu, Bang Ilo? Bagus juga sebenarnya. Sebenarnya kan tidak rugi orang kalau lakukan cross check ke lapangan untuk mencari kebenaran. Karena bisa jadi pimpinan sudah menggariskan bahwa harus seperti ini, tapi implementasi di lapangan oleh anak buah berbeda karena dianggap bahwa dia mana istri pegawai. Nah, nanti ada gugatan, ada aduan, apa fungsi pegawai? Karena mana kau pakai, nama pakai suruh aku. Kan jama kau maka ada ini, lalu maka ada alien. Pastor Tom itu detes. Dia melapor. Salahnya seperti itu. Jadi kalau kita rajin turun ke lapangan maka kebiasaan memberikan laporan ABS itu tidak akan terjadi, Bung Ali. Iya, ada nih. Iya. Ibu Yusdalia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Iya. Napeka? Iya, kayak ngarep boleh. Iya. Ibu Yosi nih. Saya juga baru dengar ini, mungkin banyak kesibukannya barangkali. Iya. Agak kere batu. Iya, mudah-mudahan sehat-sehat ya Ki. Iya. Bang Ilo, kita tunggu-tunggu saja ini. Kayaknya ya, apakah entah besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan. Iya, ini mutasinya. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan kembali Bang Ilo. Iya. Oh ini sebelum kita sampaikan Bang Ilo, ini ada Bang Ipul ini. Dinas apa yang bisa tangani kalau dompet masyarakat sakit? Wah. Iya tahu sedih. Oh. Demetone dompet sakit. Bahas semika apa cocok itu. Bahas semika apa cocok itu. Apa bahas semika doi kuro. Masa kayak matoy jaka anuena dompetnya gak sakit di. Ya, betul. Iya. Ya, Bang Ilo. Lanjut segitu dompetku magukku. Lanjut. Oke. Jadi begini Bung Halil. Jadi kan tadi sudah ada bocoran halus bahwa mungkin kalau bukan bulan ini, katakanlah besok hari Jumat, ya mungkin bulan depan, karena sesuatu yang tidak mungkin berlama-lama, apalagi sudah dilakukan job fit Bung Halil ya. Iya. Oh ya, makasih banyak kan Bang Ipul. Mutasi itu sudah tidak lama lagi. Yang pasti bahwa mutasi itu kan sebenarnya hanyalah untuk penyegaran, kemudian bagaimana agar efektivitas pembangunan lebih baik karena apabila dilakukan tentu dengan instrumen yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa pendekatannya tetap harus pendekatan kompetensi Bung Halil. Right man on the right place tadi itu, menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Nah, tinggal ditambah parameter lain, bagaimana track recordnya selama dia jadi. Ada juga orang bagus kompetensinya tapi track recordnya tidak bagus. Misalnya Bung Halil ya, kemudian bagaimana moralitas dan etos kerja dan kemampuan teamworknya itu harus dijadikan indikator untuk menentukan pejabat. Nah, kalaupun sebenarnya sudah ada pejabat juga yang dipilih, nah tentu kita juga berharap bahwa bagaimana ada responsibility, ada tanggung jawab yang besar setelah diberikan amanah. Karena bukan saja kepala daerah yang melakukan monitoring atau pengawasan Bung Ali, tapi masyarakat sekarang ini juga sudah sangat jeli. Jadi bisa saja masyarakat sendiri nanti yang meminta kepala daerah, wah tidak ada kinerjanya itu kurang bagus seperti ini. Apalagi di era digitalisasi sekarang ini, orang kan gampang tinggal WA saja Bung Ali.
kalau ada dianggap pejabat yang tidak punya kinerja yang bagus, terutama misalnya dalam sektor pelayanan publik dan hal-hal yang bersinggungan tadi dengan pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, hal-hal yang seperti itu Bung Olil ya, supaya menjadi perhatian. Dan nanti kita akan lihat kalaupun terjadi apakah besok atau bulan depan kita lihat siapa-siapa yang ditempatkan. Kita bisa menganalisa di situ bukan pertimbangan apa sehingga yang bersangkutan ditempatkan di situ. Selanjutnya ya kalau sudah terjadi ya mau diapa, kalau SK-nya sudah keluar, tugas kita sebagai masyarakat adalah tinggal melakukan kontrol pengawasan. Kalau dianggap tidak seirama dengan tupoksinya ya bisa saja kita menyampaikan, memberikan masukan supaya dilakukan evaluasi. Paling kumiro apa Bung Alil yang bisa kita lakukan. Iya, ada ini Firman Pas. Tapi sedikit usulan, ketika Kadis sudah dilantik, mohon kiranya bisa dihadirkan ke IGA Live. Oh iya, cocok tuh ya. Sangat setuju bosku. Iya, ini Om Ibu. Ya, paling tidak kan kita tahu, misalnya perikanan nih dipanggil, oke kita undang di sini untuk mempresentasikan apa-apa programnya selama 1 tahun. Katakanlah tahun 2026, apa programnya? Pertanian, apa programnya? Pariwisata, apa ke depan begitu Mbak Lil. Dan yang paling penting sebenarnya juga tadi itu adalah partisipatif dan transparansi. Artinya pejabat-pejabat kita agak lebih terbuka dan mau berdiskusi Bung Alil ya. Mau membuka ruang diskusi. Apakah misalnya memanggil ke kantornya atau dia bikin sendiri event untuk itu, kan itu bagus lah ke depan menurut saya. Iya. Oke, untuk Anda semua terima kasih banyak ini atas kebersamaan sudah ikut di acara ini. Iya, Andi Gani ini ilmu agak. Iya. Ketua ini tadi Bung Alil. Iya. Ini Bang Ipul, pajak di Baru bagaimana kabarnya, naik atau gimana? Aman pajak aman. Aman kalau di Baru tidak ada kenaikan. Aman pajak P2 PBB ya. Iya. Iya, Firman Pas, ini masyarakat nggak butuh lagi tampil lagi apa ini? Terminal aspirasi. Oh ya, ini yang dibutuhkan realisasi aspirasi. Oh ya, masyarakat tidak butuh yang janji-janji ini aspirasinya, yang dibutuhkan realisasinya. Realisasi aspirasi. Iya. Iya. Oke, Bang Ilo, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di acara ini. Makasih banyak atas kebersamaan semua. Ya, dan yang sudah tap layar, makasih. Kemudian yang sudah kirimkan gift. Iya, makasih banyak untuk Anda. Ya, mudah-mudahan doa terbaik selalu untuk teman-teman semuanya sehat semuanya, dan insyaallah sampai ketemu lagi di hari Senin Bung Alil ya. Iya, mudah-mudahan besok kalaupun ada nanti info-info ya, siapa tahu ada kalau ada mutasi tiba-tiba ada pelantikan besok bisa kita live Bung Alil. Iya, betul lah. Caca. Oke, dan untuk Anda semua jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami, dan IGA Radio hadir untuk Anda dan bisa Anda dengarkan melalui streaming IGA Radio ya. Oke, Bang Ilo, kita pamit dulu dan sukses untuk semua ya, dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ilala Bata dan di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.